Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian semua tetap semangat ya. Oke, di sini sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita. Yaitu mari Ibu mulai, yaitu Bismillahirrohmanirrohim. Rabbirzikni ilman warzuqni faman amin. Oke, mudah-mudahan apa yang kita baca mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Adapun materi kita hari ini di hari Selasa, yaitu kita belajar tentang usaha dan pesawat sederhana. Namun di minggu ini kita belajar tentang usaha ya. Untuk minggu depan kita belajar tentang pesawat sederhana. Jadi minggu ini untuk usaha. Nah, apa sih usaha itu? Sebelum kita ke materi usaha, kita tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu menjelaskan konsep usaha. Yang kedua, peserta didik mampu menghitung besaran-besaran usaha. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menentukan besarnya daya yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita ke usaha, Ibu ada cerita. Tanya, tolong didengarkan ya, nanti kalian jawab dari apa yang Ibu ceritakan. Nah, ada seorang bule mau berkeliling ke Candi Borobudur, tapi Candi Borobudur itu sangat luas sehingga dia membutuhkan alat transportasi. Kemudian dia memanggil abang tukang beca, "Bang, tolong antarkan saya berkeliling ke Candi Borobudur. Namun kembalikan saya nanti ke tempat ini lagi ya," katanya. "Oke, dengan biaya berapa nih Pak?" katanya. "Oh, 50.000. Oke, siap." Nah, karena sepakatan sudah, maka mereka pun berjalan dengan bantuan beca tersebut. Kemudian mereka berkeliling sampai selesai dan si tukang beca pun mengembalikan ke tempat yang tadi si bule. Kemudian si bule memberikan 5.000 rupiah. "Lah, kenapa 5.000?" katanya. Kemudian si bule pun menjawab, "Ya, bersyukur saya kasih 5.000 daripada gratis," katanya gitu. Nah, ayo anak-anak, mengapa si bule itu memberikan 5.000? Tapi jawabannya harus sesuai dengan konsep usaha. Nah, jawabannya ada di cerita Ibu. Jawabannya di cerita Ibu ya. Oke, selamat menjawab. Kita lanjutkan ke pengertian usaha. Usaha berhubungan dengan energi. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, usaha dalam fisika berhubungan juga dengan gaya dan perpindahan. Apa itu gaya? Gaya itu yang sudah kita pelajari adalah tarikan atau dorongan. Dan kemudian ada perpindahan. Jadi, dikatakan usaha, benda itu kita melakukan usaha, berarti gaya yang bekerja pada suatu benda mengakibatkan benda itu berpindah tempat. Ya, itu disebut usaha dalam fisika. Nah, bagaimana cara menghitung usaha? Rumusnya adalah W sama dengan F dikali S. W itu adalah usaha, satuannya Joule, F itu adalah gaya, satuannya Newton, dan S itu adalah perpindahan, satuannya meter. Ingat ya, rumusnya adalah W sama dengan F dikali S. Jadi F itu gaya, S itu perpindahan. Jadi benda yang tidak berpindah maka tidak melakukan usaha. Jadi kalau kita mengangkat suatu benda, kemudian pada detik itu juga kita kembalikan, tidak jadi kita angkat, maka usaha kita dianggap nol. Oke, paham ya anak-anak? Nah, 1 joule sama dengan 1 newton kali 1 meter. Ingat ya, W itu satuannya adalah usaha. Satuannya joule. W itu adalah usaha, satuannya joule. Oke, apa hubungannya usaha dengan energi? Tadi Ibu sampaikan energi itu apa, dan usaha pun sudah dipahami. Nah, hubungan antara usaha dan energi, nah, mari kita perhatikan. Di sini hubungan dengan energi, W sama dengan delta EK. EK itu apa sih? Energi kinetik. Nah, energi kinetik itu berarti energi yang bergerak.
atau W sama dengan delta EP. Apa itu EP? Energi potensial. Energi yang terdapat di dalam diri atau di dalam suatu benda itu sendiri. Nah, rumusnya adalah setengah M dalam kurung Pi2 kuadrat dikurang Pi1 kuadrat. Sedangkan energi potensial rumusnya adalah M dikali G dalam kurung H2 dikurang H1. Berarti M itu massa, G itu gravitasi. Bagaimana dengan laju energi? Nah, dengan energi tadi P sama dengan W per T. W-nya itu adalah usahanya, T itu adalah waktu. Sama dengan delta EK atau energi kinetik per T. T itu adalah waktu, sama dengan delta EP energi potensial per waktu. Nah, berarti berbanding ya, linear ya, ini sama ya, W per T sama dengan delta EK sama dengan delta EP. Nah, apa sih itu EK, EP itu apa sih? Nah, kita bisa melihat keterangannya di sini ya, bisa dibaca. Sedangkan P di sini tadi adalah daya. Ya, EK energi kinetik, EK1 energi kinetik awal, EK2 energi kinetik akhir. Semua satuannya adalah joule ya. Sedangkan daya adalah joule per sekon. Apa itu daya? Daya itu yang sering kita gunakan di rumah, yaitu berhubungan dengan listrik. Nah, energi listrik, energi yang kita pakai, yang kita bayar setiap bulannya. Daya adalah laju suatu benda dalam melakukan usaha atau besar usaha yang dilakukan gaya dalam waktu 1 sekon. Bisa dibuka halaman 85. Nah, makanya kalau kita menggunakan AC, lah kok daya atau meterannya itu turun ya? Oh, karena dayanya tidak sesuai atau kurang. Contohnya misalkan saya menggunakan 1 PK. Nah, 1 PK itu 746 watt. Nah, gitu ya. Kemudian, oh ternyata di rumah saya dayanya 450 watt, maka meterannya tidak bisa naik, otomatis dia akan kecekrek atau down gitu, mati lampunya gitu ya. Nah, harus bisa disesuaikan. Kemudian, aduh bulan ini kok saya mahal ya bayarannya. Nah, tergantung pemakaian daya energi yang kita gunakan di rumah, kemudian dikalikan dari bayaran oleh PLN. Nah, seperti itu. Jadi kita harus hemat energi ya. Nah, kita lihat di sini contoh soalnya. Rano berlari di lintasan melingkar. Ingat ya, melingkar. Kecepatan berlari Rano 2,5 meter per sekon. Saat melewati belokan, kecepatannya berkurang menjadi 1,9 meter per sekon. Jika massa Rano 45 kg, berapa usaha yang dilakukan Rano saat berbelok? Nah, pertanyaannya adalah W ya, usaha. Nah, kita jawab. Nah, massanya 45 kg, di situ ada Pi1. Pi itu adalah kecepatan pertama. Kecepatan pertamanya 2,5 meter per sekon. Kecepatan keduanya tapi berkurang 1,9 meter per sekon. Ditanyakan W. Nah, rumusnya berarti adalah setengah M dikalikan Pi kuadrat Pi2 kuadrat dikurang Pi1 kuadrat. Berarti kecepatan kedua dikuadratkan, dikurangi karena di situ adalah berkurang ya, kecepatannya berkurang. Nah, kemudian dikalikan sehingga mendapatkan di sini minus ya, min 59,4 joule. Karena tadi kenapa bernilai negatif? Karena kecepatan Rano berkurang. Jadi usaha yang dilakukan Rano saat berbelok sebesar 59,4 joule. Bukan min 59,4 joule ya. Min di sini mengatakan hanya kecepatannya itu hanya berkurang, bukan nilainya min. Karena kecepatan itu tidak ada min ya. Hanya mengatakan itu dia itu kecepatannya berkurang. Kemudian kalau tidak ada min berarti kecepatannya sangat bertambah, begitu saja ya. Bukan dari nilai min 59,4, bukan seperti itu. Tapi arti min di sini adalah kecepatan dari si pengendara itu adalah berkurang. Oke anak-anak, bisa dibaca
dari halaman 82 sampai 85. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Kemudian kalian kerjakan halaman 85 uji kompetensi 3.1. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bisa memahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita membaca alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anakku.